Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali mata kuliah Etika Profesi Hukum. Dan pada kesempatan hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah Etika Profesi Hakim. Etika Profesi Hakim ini merupakan untuk melindungi perilaku hakim. Apa itu perilaku hakim? Sikap, ucapan, dan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja, termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi. Etika profesi hakim ini, saudara-saudara sekalian, dituangkan di dalam Kode Etik Profesi Hakim, yaitu pedoman perilaku hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik dalam maupun di luar kedinasan, sebagaimana diatur di dalam surat keputusan bersama oleh Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 047/KMA/SKB/4 Romawi 2009 02/SKB P.KY/4 2009 tanggal 8 April 2009 tentang kode etik dan perilaku hakim. Jadi, kode etik profesi hakim itu dituangkan dalam keputusan bersama oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial. Kemudian, apa-apa kewajiban bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya sebagai hakim? Dalam hal ini ada 10 yang harus ditaati sebagai kewajiban hakim dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama adalah perilaku adil. Hakim harus berlaku adil. Yang kedua, hakim berlaku jujur. Yang ketiga, hakim berperilaku arif dan bijaksana. Yang keempat, hakim bersikap mandiri. Dan yang kelima, hakim bersifat integritas tinggi. Dan yang keenam, hakim bertanggung jawab. Dan yang ketujuh, hakim menjunjung tinggi harga diri. Dan yang kedelapan, hakim berdisiplin tinggi. Dan yang kesembilan, hakim berperilaku rendah diri. Dan yang ke-10, hakim bersikap profesional. Oleh sebab itu, saudara-saudara mahasiswa, mari kita pelajari satu persatu tentang kewenangan daripada hakim dalam menjalankan tugasnya yang 10 tadi. Maka kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah perilaku adil. Perilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempat dan memberikan yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Jadi, hakim dalam menjalankan tugasnya itu harus adil dan bijaksana supaya dalam proses penegakan hukum itu bisa tercapai. Nah, saudara-saudara sekalian, tentang perilaku hakim yang bermakna adil ini, perilaku adil ini maksudnya adalah ketika dia menjalankan tugasnya itu tidak ada namanya tebang pilih. Siapa, baik yang kaya, yang miskin, kalau dia melanggar hukum, maka akan diadili oleh hakim yang berperilaku adil. Kemudian, dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama, equality and fairness terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas dan profesi di bidang peradilan yang memiliki tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu
berlaku adil, dan tidak membeda-bedakan orang. Nah, ini merupakan perilaku yang adil. Jadi hakim itu dalam menjalankan tugasnya harus berperilaku adil. Perilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempat dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukan di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan beri kesempatan yang sama, equality and fairness, terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dan tidak membeda-bedakan orang. Kemudian, hakim harus berperilaku jujur. Berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Nah, ini harus jujur. Hakim menjalankan tugas itu harus jujur. Ya, harus kuat. Kejujuran itu harus kuat. Karena hakim itu banyak godaan, saudara-saudara sekalian. Nah, dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Nah, jadi berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dengan demikian akan terwujud sikap yang pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Ini hakim yang berperilaku jujur. Kemudian, hakim harus berperilaku arif dan bijaksana. Berperilaku dan bijaksana bermakna mampu bertindak dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun. Bersikap mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Sebab mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berperan teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai dengan tuntunan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian, saudara-saudara sekalian, hakim harus berintegritas tinggi. Berintegritas tinggi bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Jadi setiap ada godaan, setiap hakim akan melakukan proses persidangan harus dijaga, berintegritas tinggi. Integritasnya harus dijaga supaya bisa memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Hakim harus bertanggung jawab. Bermakna di sini adalah kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian
untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut. Ini semua hakim dalam menjalankan tugas untuk menyidangkan seseorang harus bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini tanggung jawab dunia akhirat, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Menjunjung harga diri. Hakim harus menjunjung harga diri. Jadi hakim berperilaku menjunjung harga diri bermakna bahwa diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Jadi seorang hakim itu harus menjunjung harga diri. Nah, dirinya harus dijunjung, jangan sampai tercela. Ketika hakim tercela, maka akan mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap semua lembaga penegakan hukum, khususnya lembaga kehakiman. Hakim harus disiplin. Disiplin di sini bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat para pencari keadilan. Jadi hakim ini harus disiplin tentang mengembankan amanahnya guna melayani masyarakat untuk mencari keadilan. Kemudian hakim harus rendah diri. Hakim harus berendah diri bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan, dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Jadi hakim itu dalam menjalankan tugas harus rendah diri, karena sebagaimana kita ketahui bahwa hakim itu manusia. Oleh sebab itu, maka tentunya pasti ada namanya keterbatasan kemampuan diri dan jauh dari kesempurnaan. Dan oleh sebab itu, maka hakim harus mengaca diri dan harus rendah hati supaya terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Profesional, hakim harus profesional. Bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilih dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan dan keterampilan dan wawasan yang luas. Itu profesional. Ya, saudara-saudara sekalian. Nah, itulah tentang namanya kode etik perilaku hakim. Ada 10 tentang kewajiban seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama adalah berperilaku adil, yang kedua berperilaku jujur, yang ketiga berperilaku arif dan bijaksana, yang keempat bersikap mandiri, yang kelima berintegritas tinggi, yang keenam bertanggung jawab, yang kedelapan menjunjung tinggi harga diri, dan selanjutnya bersiplin tinggi, dan kemudian berperilaku rendah hati dan bersikap proporsional. Nah, inilah saudara-saudara sekalian tentang kewajiban hakim dalam menjalankan tugasnya. Ada beberapa prinsip, ya. Prinsip berperilaku adil, prinsip berperilaku jujur, prinsip berperilaku arif dan bijaksana, prinsip bersikap mandiri, prinsip berintegritas tinggi, prinsip bertanggung jawab, prinsip menjunjung tinggi harga diri, prinsip berdisiplin tinggi, prinsip berperilaku rendah hati, dan prinsip bersikap profesional. Nah, inilah saudara-saudara sekalian yang Bapak bisa sampaikan dalam kuliah etika profesi penegakan hukum atau etika profesi hukum. Selamat belajar di rumah.
karena masih dalam suasana wabah virus. Saudara sekalian harus jaga jarak dan tetap di rumah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan virus ini hilang di muka bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.